Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertani, salam berkebun. Jumpa kembali bersama kami di channel Perkebunan Kopi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Bila ada yang ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Dalam review kali ini sedikit kami akan berbagi tentang bagaimana cara menanam kopi yang baik dan benar sesuai dengan pengalaman kami ya kawan-kawan. Jadi langsung saja ke topik pembahasan, bagaimana cara menanam kopi. Nah, ini kopi jenis robusta kawan-kawan, kopi robusta klon BB Banglan kalau di sini nyebutnya. Nah, ini yang sempat kita tanam sekitar kurang lebih 1 mingguan. Ini sebelum persiapan lahan kita bersihkan. Seperti ini perkebunannya, karena memang dulunya tanah blokar. Saya manfaatkan karena melihat potensi harga kopi sangat luar biasa kawan-kawan. Tanaman kopi ini jadi pilihannya. Jadi ke topik pembahasan kawan-kawan, ini cara kami menanam kopi. Jadi pertama kita cangkul seperti ini kawan-kawan, karena memang di sini itu dibuat agak gundukan seperti ini kawan-kawan, karena di sini curah hujannya sangat tinggi. Makanya biar pertumbuhannya bagus itu memang harus dibuat gundukan seperti ini. Kita lobang, setelah kita lobang kita kasih pupuk secukupnya dan poradan. Biar aman dari serangan hama, karena ini baru kecil, masih kecil maksudnya. Nah, kita cangkul, kita kembalikan, kita buat lubang secukupnya 40 x 40 kedalamannya, atau 30 juga tidak apa-apa. Nah, pokok ditanam. Terus setelah dibuat lubang itu dibiarkan sekitar 1 minggu 2 minggu, ya tidak apa-apa. Intinya tidak langsung ditanam. Kalau kepepet langsung ditanam ya juga tidak masalah, kalau sudah kober ya kawan-kawan. Bertani itu tidak usah terlalu ruwet-ruwet kawan-kawan, yang penting nanti perawatannya. Ini jadi menanam kopi itu kita beri gundukan seperti itu supaya air tidak menggenang. Kalau air menggenang seperti ini kurang bagus kawan-kawan. Kurang lebihnya memang seperti itu. Jadi untuk trik dan langkahnya ada sponsor kawan-kawan. Seperti itu caranya, kita buat lubang terus kita tanam. Sebelum kita tanam kita beri poradan dan pupuk kimia sedikit untuk memacu pertumbuhannya kawan-kawan. Ini alhamdulillah pertumbuhannya tidak stres kawan-kawan. Tuh, masih sisa sedikit. Jadi untuk langkah yang pertama dalam kami menanam itu selalu kami unduk-undukan seperti ini kan. Kita lubang dulu, terus kita buat agak ditinggikan kan. Supaya apa? Karena di sini tuh memang curah hujannya lebat sekali. Setiap hari hujan. Kalau tidak di seperti ini, nah, otomatis kopi akan beda pertumbuhannya. Ini akan kita pantau kawan-kawan, penanaman kopi dengan sederhana mungkin apakah bisa maksimal. Saya yakin sesuai pengalaman kami bisa. Jadi pupuk awal masih di pupuk dasar sedikit, tidak perlu banyak-banyak. Untuk kami cara melakukan penanaman kawan-kawan, saya memilih waktu yang terbaik. Ini sangat penting menurut kami kawan-kawan. Waktu yang baik di dalam menanam. Nah, ini kalau saya ambilnya hari Rabu kawan-kawan. Seperti hari ini, hari Rabu. Terus ya kita berdoa memohon, karena kita menanam ya kawan-kawan, dengan harapan tanaman itu bisa menghasilkan hasil yang baik. Ya kita baca doa juga, karena termasuk bekerja menanam itu juga ibadah. Seperti itu kawan-kawan. Ini yang sempat kita tanam, alhamdulillah pertumbuhannya maksudnya ndak stres lagi kawan-kawan. Ya lumayan lah, sudah usia ada 1
minggu atau 2 mingguan ini. Seperti ini metode kami melakukan penanamannya, kawan. Jadi ini jaraknya sekitar 2,40 meter, ada yang 2,20 meter antar gang ini. Ini nanti karena kopinya jenisnya agak lumayan kelihatannya, ini nanti rencananya akan kami punggem, kawan-kawan. Akan kami punggem. Nah, seperti ini pertumbuhan rata. Ini kami beri gundukan. Jadi kita tanam dengan membaca doa pas hari Rabu. Saya buktikan tanam hari Rabu dengan baca doa, dengan niat yang bagus. Alhamdulillah pertumbuhannya tanaman itu juga agak beda, kawan-kawan. Dalam apa, Dek? Nah, doanya kalau kami seperti ini, kawan. Sebelum menanam ya, Subhanal Ba'isil Waris. Semuanya tahu kan artinya? Kalau enggak tahu ya belajar dulu. Di Google ada, itu memang ada dasarnya, kan. Dalam kitab-kitab hikmah juga bagus sekali. Nah, ini masih sisa sebentar deh, masih sisa sekitar 20-an. Ini lahan segini dulunya memang nganggur, kawan-kawan. Dulunya nganggur, alhamdulillah kita nah, kita berusaha maksimalkan. Nah, lahan segini saja loh kita tanami, ini muat 80. Insya Allah kalau nanti bibit ini tinggal 20, nanti yang bawah itu yang masih banyak rensekannya itu cukup. Nah, ini lah, ayo lerono jarono, perkembangannya cukup lumayan. Kalau menurut kami ini ya bagus, kawan-kawan. Kami petani pemula tapi tidak lepas, tidak berhenti untuk selalu inovasi dan belajar. Oh, manalah tanaman yang bagus. Di sistem kami menanam seperti ini. Jadi nggak usah terlalu kalau sudah ditanam ya, kawan-kawan, ya kita bersihkan rumputnya. Kalau ada rumputnya nggak usah terlalu banyak dipupuk saja, biarkan adaptasi dulu tanaman itu. Kalau ada hamanya, semut atau kutu kebul, ya memang harus diantisipasi, disemprot supaya pertumbuhannya jadi bagus. Itu sampai bawah sana, kawan-kawan. Nah, ini dengan jarak tanam yang cukup, kawan-kawan. Nah, menurut kami 2,20 meter sampai ke belakangnya ini 2,40 meter. Nah, ini modelnya kami beri gundukan seperti ini, kawan. Jadi kami nggak terfokus sama jumlah, tapi kami terfokus pada bagusnya tanaman. Karena tanaman itu menghasilkan apa, Le? Ayo pelan-pelan aja melayu. Nah, ini sambil ngomong, kawan-kawan. Nah, ini kami jadi perlu digarisbawahi, jadi tanaman supaya cepat tumbuh bagus itu memang tidak tergenang, kawan-kawan. Jadi buat semacam ini. Alhamdulillah pertumbuhannya, kawan-kawan. Ini ada 80 batang. 80 batang itu tanah seluas segini, kan, tidak begitu luas, tapi muat 80 batang. Kita buat suatu batangnya 1 kilo saja, wis alhamdulillah, tidak usah muluk-muluk, kan. Bisa 1 kilo ya alhamdulillah, sudah 80 kilo kali, kalau harga kopi sekarang 50 saja, wis. Sik tale, Mbak Rensa belum mantuk. Ya wis, sampean delok sik. Nggih. Nggih. Engko tak parani. Alon-alon, gak usah melayu. Ini, kawan-kawan, pertumbuhannya sangat luar biasa. Lah, penampakannya rata, kawan-kawan. Jadi model saya tanamannya seperti itu. Ini baru ditanam. Dulunya ini berupa pohon-pohon yang kurang produktif, ya, kawan-kawan. Jadi saya berinisiatif lebih baik agak telat, kawan-kawan, daripada sama sekali tidak.
maksudnya dalam menanam. Yang lain sudah panen tidak apa-apa, pokok menanam fokus. Ini dulu kebun mertua kawan-kawan, nggak tani. Jadi saya manfaatkan, saya garap supaya ada hasilnya. Ini alhamdulillah pertumbuhannya kawan-kawan. Kalau kita tanam ini 80, kemarin saya ambil bibit seperti ini 200 kawan-kawan, yang saya tanam di sebelah sana sebagai sulaman. Ini bentuk kopinya seperti ini. Alhamdulillah pertumbuhannya luar biasa. Sampai sana kawan-kawan. Jadi ini kayak tak buat sistem lari-lari ya kawan-kawan, sistem pagar rasanya. Tapi tidak sistem pagar, karena saya kurang suka sistem pagar. Sistem pagar itu bagusnya di usia 2-3 tahun ngagung. Nah, kalau ini nanti setelah itu ya kita agak kesulitan di dalam penyimpanan, memulai baru. Kalau dilihat buahnya, lancuran sama punggem atau setek ini lebih bagus yang setek kawan-kawan, atau punggem seperti ini. Itu sampai sana kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris kawan-kawan. Antar barisannya seperti ini. Jadi setelah kita tanamin, jangan lupa bertani itu tidak hanya 1 hari 2 hari, ya kita rawat kawan-kawan, kita rawat. Kopi itu kita rawat. Jangan semangat di awal menanam saja, nanti setelah tumbuh nggak dirawat itu ya salah sekali. Nah, keadaannya seperti ini, belum begitu bagus kawan-kawan, karena ini belajar, masih tahap proses belajar. Nah, tapi ilmu yang nampak seperti ini kan bisa dipelajari kawan-kawan. Nah seperti itu. Jadi model kami menanam seperti ini, sama. Dan cara penanamannya seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat kami review. Insya Allah ini akan kami pantau untuk perkembangannya. Ini belum saya pupuk kawan-kawan. Ya lumayan lah. Saya itu soalnya bukan asli orang gunung kawan-kawan. Jadi hidup di gunung, bukan asli orang gunung sebenarnya awal-awalnya. Tapi saya suka pertanian, karena bertani itu luar biasa menurut saya. Santai juga, hiburannya penuh. Nah, ini karena di sini itu di daerah Jombang, Wonosalam kawan-kawan. Jadi ini untuk ketinggian di atas 6.500, hampir 700.000 kawan-kawan, di atas permukaan laut. Jadi untuk perkebunan kopi ini ya lumayan lah. Ini kelihatannya panas, tapi kalau di sini kan hawanya adem. Nah, jangan tanya, Wonosalam ini terkenal buah duriannya kawan-kawan. Tapi kopi juga bagus luar biasa. Yang terkenal di sini kopi Excelsa kawan-kawan. Tapi ini kami coba tanamin Robusta, bahkan Arabica pun juga bagus. Ya seperti ini kawan-kawan, namanya proses lahan yang dulu tidak digarap seperti itu rangsekannya. Tapi kita fokus kita yaitu membenahi. Tidak jadi satu kali kawan-kawan, kita terus berproses, kita perbaikin, yang kurang kita perbaikin, kita rawat intinya. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus-bagus. Ini belum dipupuk ya kawan-kawan, karena masih baru ditanam. Nah penampakannya seperti ini. Jadi itu kawan-kawan cara penanaman kopi, intinya di lubang yang bagus, dikasih uradan untuk mengantisipasi hama, dan agak diunduk-undukan seperti ini kawan-kawan, karena kalau daerahnya curah hujannya tinggi, kalau tidak tinggi tidak apa-apa. Nah ini bibitnya masih sisa 20 batang.
Ini satu polybag ini kemarin saya beli 2000, alhamdulillah kawan-kawan, murah meriah, tinggal kita tanam. Oke, begitu saja kawan-kawan hasil reviewnya, semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Sudah saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.